Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas salah satu periode penting dalam sejarah sastra Jerman, yaitu era Ekspresionismus atau Ekspresionisme. Era Ekspresionisme dalam sastra Jerman merupakan salah satu gerakan seni yang paling berpengaruh pada awal abad ke-20, berkembang antara tahun 1905 hingga 1925. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap perubahan besar dalam masyarakat akibat industrialisasi dan urbanisasi yang pesat. Seniman ekspresionis, terutama kaum intelektual muda Jerman, menolak norma-norma tradisional kekaisaran Jerman dan mencari bentuk ekspresi baru yang lebih emosional dan subjektif. Mereka mengangkat tema-tema seperti kehidupan kota besar yang penuh kebisingan dan kesepian, serta dampak dari Perang Dunia Pertama terhadap individu dan masyarakat. Dalam sastra, ekspresionisme ditandai dengan penggunaan bahasa yang penuh metafora, kalimat yang tidak selalu mengikuti tata bahasa baku, dan penggambaran realitas yang seringkali terdistorsi. Istilah ekspresionisme berasal dari bahasa Latin, exprimere, yang berarti mengungkapkan atau mengekspresikan. Ini mencerminkan tujuan utama para ekspresionis, yaitu menyampaikan pengalaman batin dan persepsi subjektif melalui karya seni. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Schiller pada tahun 1911. Latar belakang historis dari gerakan ini erat kaitannya dengan perubahan sosial yang drastis pada awal abad ke-20. Industrialisasi yang cepat menyebabkan migrasi besar-besaran dari desa ke kota, menciptakan stratifikasi sosial yang lebih tajam. Kaum pekerja harus berjuang untuk hak-hak mereka melalui serikat buruh dan gerakan sosial, sementara kaum borjuis tetap mempertahankan nilai-nilai konservatif mereka. Selain itu, gerakan hak perempuan juga mulai berkembang, yang pada akhirnya membawa hak pilih bagi perempuan di Republik Weimar pada tahun 1918. Teknologi baru seperti transportasi modern, listrik, dan komunikasi juga mempercepat perubahan sosial, menciptakan dunia yang lebih cepat, tetapi juga lebih kacau dan penuh tekanan. Peristiwa yang paling berpengaruh dalam perkembangan ekspresionisme adalah Perang Dunia Pertama. Pada awalnya, banyak seniman ekspresionis yang melihat perang sebagai kesempatan untuk perubahan besar dan bahkan bergabung secara sukarela. Namun, kenyataan di medan perang sangat berbeda dari ekspektasi mereka. Perang parit yang brutal, penggunaan senjata modern seperti gas beracun dan senapan mesin, serta jumlah korban jiwa yang besar membuat mereka mengalami trauma. Setelah perang, banyak ekspresionis menjadi pendukung pasifisme dan menentang kekerasan. Tema perang kemudian menjadi salah satu motif utama dalam sastra ekspresionisme, menggambarkan penderitaan manusia, kehilangan identitas, dan kritik terhadap masyarakat yang tidak manusiawi. Pada periode awal, antara tahun 1905 hingga 1914, ekspresionisme lebih banyak berkembang di kalangan anak muda perkotaan yang terdidik, yang merasa terasing dari kehidupan modern dan menolak gaya hidup borjuis yang mengekang. Mereka menciptakan bentuk seni yang tidak mengikuti aturan konvensional, menolak realisme dan naturalisme, serta menampilkan perspektif baru yang seringkali terdistorsi untuk menggambarkan realitas yang mereka rasakan. Namun, setelah Perang Dunia Pertama, gerakan ini mengalami perubahan besar. Banyak seniman gugur atau mengalami trauma, sehingga ekspresionisme berubah dari gerakan yang penuh semangat menjadi medium untuk mengekspresikan kekecewaan dan penderitaan. Tema utama dalam sastra ekspresionisme mencakup kehidupan kota besar yang penuh anonimitas dan kekacauan, ketakutan individu terhadap kehilangan identitas, serta pemberontakan terhadap norma-norma lama.
Selain itu, pengaruh psikologi juga sangat kuat, dengan penggambaran kondisi mental dan emosional tokoh-tokohnya yang mendalam. Intermedialitas juga menjadi ciri khas gerakan ini, di mana berbagai media seni seperti sastra, seni rupa, dan film seringkali dikombinasikan untuk menciptakan karya yang lebih ekspresif. Dalam sastra ekspresionisme ada tiga bentuk utama: puisi, drama, dan prosa. Puisi ekspresionisme biasanya menolak aturan-aturan lama seperti metrum dan rima, serta dipenuhi dengan metafora yang kuat dan neologisme. Drama ekspresionisme berkembang pesat setelah Perang Dunia Pertama, dengan bentuk yang paling terkenal adalah stationen drama, yaitu drama yang terdiri dari serangkaian adegan mandiri yang dapat dipertukarkan. Sementara itu, prosa ekspresionisme menampilkan bahasa yang sangat ekspresif, dengan struktur kalimat yang seringkali terputus-putus untuk mencerminkan ketegangan batin tokoh-tokohnya. Beberapa tokoh penting dalam sastra ekspresionisme adalah Gottfried Benn dengan karyanya Morgen und andere Gedichte, George Straub dengan Grodeck, George Heim dengan Der Gott der Stadt, Alfred Döblin dengan Berlin Alexanderplatz, serta Elsa Lasker-Schüler dengan Ein alter Tibet-Teppich. Selain itu, puisi terkenal Welt Ende karya Jacob van Hodis juga menjadi simbol dari keputusasaan dan ketidakstabilan zaman itu. Secara keseluruhan, ekspresionisme dalam sastra Jerman merupakan gerakan yang lahir dari keresahan terhadap perubahan zaman yang begitu cepat dan keras. Para ekspresionis menolak konvensi lama dan mencoba menggambarkan realitas yang mereka rasakan dengan cara yang lebih subjektif dan emosional. Mereka mengungkapkan kegelisahan akan kehidupan kota, dampak perang, serta pencarian identitas di dunia yang semakin kacau. Meskipun gerakan ini akhirnya meredup setelah tahun 1925, pengaruhnya tetap terasa dalam sastra dan seni modern, menunjukkan bahwa ekspresi subjektif manusia akan selalu relevan dalam setiap zaman. Nah, itulah sekilas tentang era ekspresionisme dalam sastra Jerman. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, silahkan cek leaflet yang telah disiapkan dan klik link di slide terakhir untuk menonton video ini kembali. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.